الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah, kita sering mendengar tentang Abu Jahal, musuh Islam yang terkenal dengan kebenciannya yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tahukah Anda bahwa ada seorang wanita yang perilakunya bahkan lebih berbahaya dan lebih kejam dari Abu Jahal? Wanita ini bernama Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Namun, dia termasuk di antara orang-orang yang paling memusuhi Islam dan dakwah Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bahkan menurunkan surat khusus dalam Al-Qur'an untuk mengecam Abu Lahab dan istrinya, yaitu surat Al-Masad yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau pembawa fitnah. Di lehernya ada tali dari serabut. Quran Surat Al-Masad ayat 1-5. Perhatikan bahwa dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan Abu Lahab saja, tetapi juga istrinya, Ummu Jamil binti Harb, saudara perempuan Abu Sufyan. Beliau disebut sebagai Hammalatal Hatab atau pembawa kayu bakar. Sebuah julukan yang menunjukkan sifat dan perilakunya yang sangat berbahaya. Siapakah Ummu Jamil? Ummu Jamil yang nama aslinya adalah Arwa bin Harb adalah istri dari Abu Lahab dan saudara perempuan dari Abu Sufyan bin Harb. Dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy dan memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Makkah. Sebagai istri Abu Lahab, dia memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat. Namun, kekuatan dan pengaruhnya ini justru digunakan untuk memusuhi dan menghalangi dakwah Rasulullah. Berbeda dengan Abu Jahal yang menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi terang-terangan, Ummu Jamil menggunakan metode yang lebih licik dan berbahaya, yakni menyebarkan fitnah, kebencian, dan provokasi di antara masyarakat Makkah. Permusuhan Ummu Jamil terhadap Rasulullah. Ada beberapa bentuk permusuhan yang dilakukan oleh Ummu Jamil terhadap Rasulullah. Yang pertama adalah penyebar fitnah yang ulung. Ummu Jamil dijuluki Hammalatal Hatab atau pembawa kayu bakar karena dia selalu membawa bahan bakar berupa fitnah dan adu domba untuk menyalakan api permusuhan terhadap Rasulullah. Dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu kabilah ke kabilah lainnya, hanya untuk menyebarkan kebohongan dan fitnah tentang Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsir ayat tersebut dengan mengatakan, Ummu Jamil membawa kayu berduri dan menaburkannya di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah pada malam hari,
Ini menunjukkan betapa besar kebenciannya terhadap Rasulullah. Namun, penafsiran ini yang lebih mendalam adalah bahwa Ummu Jamil adalah penghasut ulung yang selalu menyalakan api permusuhan dan kebencian terhadap Islam dan pengikutnya. Dia menggunakan lisannya untuk menyebarkan fitnah yang lebih menyakitkan daripada luka fisik. Yang kedua adalah penghalang dakwah yang sistematis. Ummu Jamil tidak hanya membenci Rasulullah secara pribadi, tetapi dia juga berupaya secara sistematis untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Dia memengaruhi suaminya, Abu Lahab, untuk terus memusuhi keponakannya sendiri. Dia juga memengaruhi anak-anaknya dan keluarga besarnya untuk tidak menerima Islam. Ketika dua putra Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, hendak masuk Islam, Ummu Jamil dengan cepat mempengaruhi mereka dan memaksa keduanya untuk menceraikan istri mereka yang merupakan putri-putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummul Kulthum. Ini adalah salah satu bentuk tekanan psikologis yang dia lakukan terhadap Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah mencaci dan menghina Rasulullah. Ummu Jamil tidak segan-segan untuk mencaci dan menghina Rasulullah di depan umum. Diriwayatkan bahwa ketika surat Al-Masad diturunkan, Ummu Jamil mendengar bahwa dirinya telah disebutkan dalam Al-Quran. Dengan penuh marah, dia mencari Rasulullah SAW dengan membawa batu untuk memukulinya. Ibnu Abbas radhiyallahu meriwayatkan, ketika turun ayat, binasalah kedua tangan Abu Lahab, Ummu Jamil datang kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk di Masjidil Haram bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di tangannya terdapat batu. Ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah menghalangi penglihatannya dari melihat mereka. Di tangannya terdapat batu. Ketika dia berdiri di hadapan keduanya, Allah menghalangi penglihatannya dari melihat Rasulullah. Dia hanya melihat Abu Bakar dan bertanya, "Wahai Abu Bakar, di manakah temanmu?" "Aku telah diberitahu bahwa dia telah mencaciku, dan demi Allah, jika aku menemukannya, aku akan memukul mulutnya dengan batu ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasulullah meskipun beliau duduk tepat di sebelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah provokator ulung di kalangan wanita Quraisy. Ummu Jamil memiliki pengaruh yang sangat kuat di kalangan wanita Quraisy. Dia menggunakan pengaruhnya ini untuk menghasut para wanita agar memusuhi Rasulullah dan kaum muslimin. Dia menyebarkan kebencian dan permusuhan di antara para wanita yang kemudian mempengaruhi suami dan anak-anak mereka. Dalam masyarakat Arab yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, pengaruh seorang wanita terhadap anak-anaknya dan keluarganya sangatlah besar. Ummu Jamil memanfaatkan hal ini untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebencian terhadap Islam di Mekah. Mengapa Ummu Jamil lebih berbahaya dari Abu Jahal? Abu Jahal dikenal sebagai musuh utama Islam yang sangat kejam dan bengis. Dia menggunakan kekerasan fisik dan intimidasi untuk memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Namun, ada beberapa alasan mengapa Ummu Jamil bahkan lebih berbahaya dari Abu Jahal. Yang pertama, metode penyerangan yang lebih licik. Abu Jahal menggunakan kekerasan fisik yang jelas dan terang-terangan. Meskipun ini menyakitkan, namun dampaknya terbatas dan sifatnya langsung. Sementara itu,
Ummu Jamil menggunakan fitnah, adu domba, dan provokasi yang dampaknya lebih luas dan bertahan lama. Fitnah dan kebohongan yang disebarkan oleh Ummu Jamil terus beredar di masyarakat. Bahkan setelah peristiwa tersebut, ini membuat masyarakat Makkah semakin jauh dari kebenaran Islam dan semakin membenci Rasulullah. Yang kedua adalah pengaruh yang lebih luas. Abu Jahal memiliki pengaruh di kalangan laki-laki Quraisy, terutama dalam aspek politik dan kekuasaan. Namun Ummu Jamil memiliki pengaruh di kalangan wanita Quraisy yang kemudian memengaruhi keluarga-keluarga mereka secara keseluruhan. Ummu Jamil mampu menciptakan lingkungan yang penuh kebencian terhadap Islam di dalam rumah-rumah penduduk Makkah. Ini membuat dakwah Islam semakin sulit untuk diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Abu Jahal adalah musuh dari luar keluarga Rasulullah. Sementara itu, Ummu Jamil adalah istri dari paman Rasulullah sendiri. Permusuhan dari keluarga sendiri tentu lebih menyakitkan dan berdampak lebih besar secara psikologis. Ummu Jamil menggunakan hubungan kekeluargaan ini untuk semakin melukai Rasulullah. Dia memengaruhi suaminya untuk tidak hanya menolak Islam, tetapi juga secara aktif memusuhi keponakannya sendiri. Yang keempat adalah kemampuan manipulasi yang lebih tinggi. Ummu Jamil memiliki kemampuan manipulasi yang sangat tinggi. Dia mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk ikut memusuhi Islam tanpa mereka sadari. Berbeda dengan Abu Jahal yang menggunakan paksaan dan intimidasi, Ummu Jamil menggunakan bujukan, hasutan, dan manipulasi psikologis. Kemampuan manipulasi ini membuat banyak orang terjebak dalam kebencian terhadap Islam tanpa mereka sadari asal-usul kebencian tersebut. Ini seperti racun yang menyebar perlahan, namun pasti di dalam tubuh masyarakat Mekah. Pelajaran dari kisah Ummu Jamil. Kisah Ummu Jamil memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Di antaranya, yang pertama adalah bahaya fitnah dan adu domba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Ummu Jamil dalam Al-Quran sebagai hammalatal hatab atau pembawa kayu bakar, yang menunjukkan betapa bahayanya fitnah dan adu domba. Fitnah dapat memecah belah masyarakat dan menciptakan kebencian di antara manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa berbahayanya fitnah, terutama yang melibatkan wanita. Ummu Jamil adalah contoh nyata dari bahaya fitnah ini. Yang kedua adalah pentingnya menjaga lisan. Ummu Jamil menggunakan lisannya untuk menyebarkan kebencian dan fitnah. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga lisan agar tidak menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Qaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi ujian. Meskipun menghadapi permusuhan yang luar biasa dari Ummu Jamil, Rasulullah SAW tetap bersabar dan tidak membalas dengan cara yang sama. Beliau terus berdakwah dengan penuh hikmat dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
yang artinya, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Quran Surah Al-Muzammil ayat 10. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian adalah teladan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Yang keempat adalah bahaya pengaruh buruk dalam keluarga. Ummu Jamil memengaruhi suami dan anak-anaknya untuk memusuhi Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih pasangan hidup yang sangat baik dan menjaga keluarga dari pengaruh buruk. Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama yang baik, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya memilih pasangan yang memiliki agama yang baik, karena pasangan akan sangat memengaruhi kehidupan keluarga. Yang kelima adalah takdir Allah tidak dapat diubah oleh siapapun. Meskipun Ummu Jamil dan Abu Lahab berusaha keras untuk menghalangi dakwah Islam, namun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diubah. Islam tetap berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut, tipu daya mereka. Tetapi Allah menolaknya, melainkan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Quran Surat At-Taubah ayat 32. Ayat ini menegaskan bahwa upaya siapapun untuk menghalangi agama, Allah akan sia-siakan belaka. Nasib akhir Ummu Jamil. Setelah kematian suaminya Abu Lahab, Ummu Jamil tetap dalam kekufuran dan permusuhannya terhadap Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan nasibnya dalam Al-Quran, yang artinya, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, pembawa fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Masad ayat 4-5. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa tali dari sabut ini yang melilit leher Ummu Jamil adalah simbol dari siksaan yang akan diterimanya di neraka. Sebagaimana dia telah menggunakan lisannya untuk menyebarkan fitnah dan kebencian, maka balasannya adalah siksaan yang setimpal di akhirat kelak. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Ummu Jamil meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia meninggal karena penyakit yang membuat tubuhnya membusuk sehingga tidak ada yang mau mendekatinya. Bahkan anaknya sendiri tidak mau menguburkannya karena takut tertular oleh penyakitnya. Akhirnya, mayatnya dibiarkan membusuk selama beberapa hari sebelum akhirnya dikubur dengan cara dilemparkan dari kejauhan. Inilah contoh nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surat Toha ayat 124. Refleksi untuk umat Islam masa kini. Kisah Ummu Jamil memberikan banyak pelajaran dan peringatan bagi umat Islam masa kini. Yang pertama, tetap waspada terhadap fitnah modern. Di era digital seperti sekarang ini, fitnah dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial dan platform digital lainnya. Umat Islam harus selalu waspada dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.
agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua adalah menjaga lisan dan media sosial. Sebagaimana Ummu Jamil menggunakan lisannya untuk menyebarkan fitnah, umat Islam masa kini juga harus menjaga lisan dan media sosial mereka agar tidak menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah memilih lingkungan dan teman yang baik. Ummu Jamil memengaruhi banyak orang di sekitarnya untuk memusuhi Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih lingkungan dan tempat yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, teman-teman karib pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Yang keempat adalah mendidik generasi dengan nilai-nilai Islam. Ummu Jamil mendidik anak-anaknya untuk memusuhi Islam. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendidik generasi dengan nilai-nilai Islam yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Quran Surah Al-Tahrim ayat 6. Yang kelima adalah menjadi sumber kebaikan, bukan keburukan. Ummu Jamil adalah sumber keburukan dan perpecahan dalam masyarakat. Umat Islam seharusnya menjadi sumber kebaikan dan persatuan. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kisah Ummu Jamil, wanita yang lebih berbahaya dari Abu Jahal, memberikan banyak pelajaran dan peringatan bagi umat Islam. Fitnah dan kebencian yang disebarkannya sangat berbahaya dan memiliki dampak yang sangat luas dan bertahan lama. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diubah oleh siapapun. Islam tetap berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun banyak yang berusaha menghalanginya, sebagai umat Islam, kita harus selalu waspada terhadap bahaya fitnah dan menjaga lisan kita agar tidak menjadi alat untuk menyakiti orang lain. Kita juga harus memilih lingkungan dan teman yang baik, mendidik generasi dengan nilai-nilai Islam yang benar, dan menjadi sumber baikan dalam masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari bahaya fitnah dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu menyebarkan kebaikan dan kedamaian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.